Baik, perkenalkan nama saya Yati Oktaviani Brukliat SKM. Saya dari UPTD Puskesmas 3 Binanga, Kabupaten Karo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Jika berbicara tentang etika publik, maka kita akan membahas 3 hal. Maka kita akan membahas satu persatu. 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Kode etik sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun beberapa butir kode etik ASN yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, 3. Melayani dengan sikap hormat, 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan, 7. Menggunakan barang milik negara secara bertanggung jawab, 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik, 9. Memberi informasi secara benar, 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, 11. Memegang teguh nilai dasar ASN, dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, 2. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Perkembangan kebutuhan profesionalisme aparatur sipil negara sekarang ini menuntut dirumuskannya kode etik yang berlaku bagi semua jenis pekerjaan sebagai pelayan publik. Ada 2 perkembangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu yang pertama, sumber-sumber kode etik yang berlaku bagi ASN sebenarnya sudah banyak yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaidah etika publik yang baku. Adapun yang kedua, peraturan baru mengenai ASN seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang umum disebut sebagai birokrat bukan sekedar merujuk kepada jenis pekerjaan, tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayan publik. Oleh sebab itu, rumusan kode etik harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan baik karena memiliki ketentuan dan sistem sanksi yang jelas. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata, semua tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai maupun pejabat itu sendiri. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Yang terakhir yaitu aktualisasi etika ASN. Adapun beberapa aktualisasinya yaitu pemanfaatan sumber daya publik, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, absen sidik jari, upaya untuk menumbuhkan kedisiplinan ASN dalam kehadiran, penerimaan tenaga honor. Masih banyak didapati penerimaan honorer diwarnai dengan nepotisme, pemberian hadiah atau cenderamata dan sebagainya. Seperti yang telah digambarkan dalam berbagai kasus di atas, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan seputar etika publik, semoga bermanfaat. Terima kasih.